Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halis Rodi Wasito MPD, CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Probolinggo, akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya selama ini adalah bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru lebih efektif. Karena menurut saya, jika murid mengikuti semua instruksi guru atau contoh-contoh yang diberikan guru, langkah-langkah yang diberikan guru, maka murid akan lebih berhasil. Sehingga pembelajaran selama ini saya lebih dominan daripada murid. Yang kedua, pembelajaran bisa berjalan jika kelas kondusif, murid tidak ramai. Maka selama ini ketika saya memulai pembelajaran di kelas, yang target utama adalah bagaimana kelas kondusif dulu. Murid tidak ramai dan murid memperhatikan guru ketika memberikan informasi atau materi di depan kelas. Yang ketiga, pembelajaran harus berjalan sesuai dengan target waktu yang ditentukan dalam kurikulum. Oleh karenanya, selama ini ketika saya mengajar, saya senantiasa memperhatikan waktu, di mana sesuai dengan waktu itu pembelajaran ini harus selesai. Materi ini harus sudah tersampaikan dan sudah selesai. Tidak memperhatikan apakah anak-anak mengalami kesulitan, ataukah semua anak sudah memahami, ataukah hanya sebagian anak yang memahami. Karena orientasinya adalah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah bahwa murid dalam belajar cukup menggunakan informasi dari guru. Oleh karenanya selama ini ketika mengajarkan sebuah pelajaran tentang rumus dalam matematika misalkan, ketika anak belajar tentang rumus, yang menjadi target utama adalah bagaimana anak itu bisa menggunakan rumus ketika menyelesaikan masalah atau soal yang diberikan. Tetapi tidak mengajarkan bagaimana anak itu bisa memperoleh rumus itu sehingga lebih mantap untuk bisa menggunakan karena diperoleh sendiri. Yang kelima adalah selama ini keberhasilan murid dalam belajar hanya diukur pada tataran kognitif. Oleh karenanya selama ini penilaian yang saya lakukan adalah ketika anak bisa mengerjakan soal, ketika anak bisa mengerjakan tugas-tugas, ketika anak bisa mengerjakan ulangan dan memperoleh nilai yang baik karena hasilnya benar, itu saya anggap sudah berhasil. Tapi tidak pernah memperhatikan apakah anak itu dalam pembelajaran itu ada motivasi, ataukah ada rasa malas, ataukah ada semangat untuk belajar, seakan-akan bahwa semua ini harus dilakukan tanpa memperhatikan anak itu di dalam belajar. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa yang pertama pembelajaran itu harus berorientasi pada murid. Artinya kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh murid
dan kita memahami karakteristik murid, dan ketika saya memberikan pembelajaran, saya memberikan sepenuhnya kebebasan kepada murid untuk menyampaikan pendapat apa yang dimiliki. Karena saya memahami bahwa murid itu mempunyai potensi. Kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu, bahwa di dalam pendidikan itu menganggap murid itu bukan kertas kosong, tetapi kertas yang sudah berisi, yang mana guru nantinya menebalkan apa yang menjadi atau yang samar-samar. Yang kedua, saya memahami bahwa guru itu hanya menuntun dalam belajar. Karena sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, dalam diri murid itu ada potensi. Mereka bukan kertas kosong, tapi kertas yang sudah ada tulisannya tetapi masih samar-samar. Oleh karenanya, dari potensi yang ada, guru itu menuntun, mengarahkan, agar potensi yang ada itu muncul dan bisa dikembangkan oleh murid. Sehingga selama ini ketika saya mengajarkan suatu rumus, tidak hanya sekedar memberikan rumus itu kemudian disuruh mengerjakan soal-soal, tetapi saya minta agar rumus itu diperoleh dari mana dan bagaimana murid itu bisa menemukan rumus itu. Karena saya memahami ketika mereka memahami cara memperoleh rumus itu, sekaligus juga bisa menggunakan rumus itu lebih baik daripada hanya mendapatkan rumus itu secara instan dari informasi guru atau dari membaca sumber yang lain. Dan yang ketiga adalah saya biasanya sebelum masuk ke materi, anak harus paham apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kenapa demikian? Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk berinovasi, untuk berkreasi, dan menyampaikan pendapatnya secara bebas. Tetapi saya menyampaikan dulu, pada saat kita mempelajari materi itu, apa yang ingin dicapai. Disepakati dengan anak apa yang ingin dicapai dari materi itu. Masalah anak nanti memberikan inovasi yang lain, berkreasi yang lain untuk mencapai tujuan itu, saya memberikan kebebasan kepada anak. Kemudian yang keempat adalah dalam pembelajaran menggunakan media belajar yang memudahkan dan menyenangkan. Selama ini saya memberikan informasi, anak-anak mungkin bosan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi untuk membangkitkan semangat dan motivasi anak, sekaligus untuk memberikan kemudahan di dalam memahami materi, saya menggunakan media belajar. Katakanlah kalau dalam pembelajaran dimensi 3 dalam matematika, saya biasanya bagaimana menggunakan teknologi informasi di dalam menyampaikan materi. Ketika menyampaikan bangun-bangun ruang, tidak lagi membawa kerangka-kerangka tentang bangun ruang, tapi bagaimana menggunakan media teknologi informasi, yaitu berupa gambar yang bisa digunakan dari berbagai arah secara dimensi 3 menggunakan teknologi informasi atau digital. Yang kelima adalah saya selalu memberikan reward dan menghargai semua pendapat murid. Selama ini kalau ada anak yang salah misalkan, kita sulit memberikan reward atau menghargai. Padahal itu adalah pendapat anak, merupakan kreativitas anak, merupakan hasil pemikiran anak. Oleh karenanya sekarang saya memberikan reward, memberikan penghargaan apapun yang menjadi pendapat anak, terlepas itu benar atau salah, maka saya menghargai dan nantinya juga saya akan menuntun kepada pendapat yang benar. Dan yang terakhir adalah saya selalu memberikan contoh dari kehidupan nyata dari apa yang dipelajari. Agar anak termotivasi mempelajari materi itu, maka anak harus tahu apa sih gunanya materi itu yang dipelajari. Oleh karenanya, di dalam memberikan materi, saya selalu mengaitkan dengan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Itulah yang saya lakukan sebagai perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1.
Yang segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, bagaimana saya dalam pembelajaran itu menuntun, yaitu tentu dengan menyusun RPP, rencana pembelajaran terlebih dahulu, yang berorientasi pada murid dan menerapkan sistem AMOM, yaitu menuntun, memunculkan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Kemudian yang kedua adalah di dalam pembelajaran yang segera saya terapkan adalah merdeka belajar. Artinya bahwa memberikan kebebasan pada murid untuk berkreasi sesuai dengan potensi yang dimiliki, yaitu dengan cara metode menemukan dan menggunakan. Artinya di dalam pembelajaran ketika murid sudah mengetahui apa yang dituju atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran, maka saya memberikan kepada murid untuk menemukan dulu apa yang akan digunakan, kemudian menggunakan apa yang ditemukan. Misalkan dengan cara menemukan rumus-rumus yang akan digunakan menyelesaikan soal, dan juga bisa menggunakan rumus-rumus di dalam menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah kodrat alam dan zaman. Bagaimana pembelajaran yang saya terapkan nanti bisa memahami kemampuan anak. Artinya saya harus memahami kemampuan anak dulu, masing-masing anak tentunya berbeda. Oleh karenanya saya akan menggunakan media belajar yang berbasis teknologi. Dalam arti di sini memenuhi tuntutan zaman. Di abad ke-21 ini harus bisa menggunakan media-media teknologi untuk mempermudah dan memperlancar anak belajar. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Bagaimana di dalam budi pekerti ini pembelajaran bukan hanya berorientasi keberhasilan aspek kognitif, tapi anak juga ditumbuhkan secara afektif, menumbuhkan semangat belajar. Ya, karena semangat belajar inilah menjadi modal bagi anak untuk bisa berhasil. Tanpa semangat, pembelajaran itu tidak akan berhasil. Oleh karenanya, saya mesti mengawali dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan motivasi-motivasi dan contoh-contoh serta penerapan dari apa yang saya ajarkan dalam kehidupan nyata, sehingga anak termotivasi untuk mempelajarinya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa satu, guru mengajar harus berorientasi pada kodrat alam dan zaman. Artinya bahwa guru harus memahami potensi apa yang dimiliki anak. Demikian juga guru harus bisa menjawab tantangan zaman. Oleh karenanya dalam pembelajaran, guru harus update tentang teknologi informasi dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada anak dalam belajar dengan media belajar yang mengikuti zaman. Yang kedua adalah tugas guru di kelas itu adalah menuntun. Oleh karenanya ketika guru sudah memahami tentang potensi anak, maka guru di kelas menuntun, memunculkan, menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak sesuai dengan lingkungan di mana anak itu ditumbuhkan. Dan yang ketiga adalah guru mengajar dengan menerapkan merdeka belajar. Artinya guru tidak boleh mendominasi di dalam pembelajaran, tapi diberikan kebebasan kepada anak untuk memunculkan potensinya, kreativitasnya, dan inovasinya ketika di dalam belajar di kelas. Dan yang keempat adalah guru dalam mengajar untuk menumbuhkan budi pekerti. Artinya bahwa apa yang dimiliki anak, yaitu perasaan, pemahaman, sehingga nanti menjadi pekerti, tenaga, dan semangat untuk belajar. Guru harus bisa memotivasi anak di dalam kelas agar anak mau belajar dan membutuhkan pelajaran itu atau materi itu di dalam nanti diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan saya di dalam koneksi materi ini dalam modul 1.1.
Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia.